Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat, masih dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang operasi himpunan. Nanti kita akan mengenal berbagai macam operasi himpunan, apa saja. Agar lebih jelasnya, mari kita ikuti video pembelajaran ini dengan baik dan seksama. Kita mulai saja. Operasi himpunan yang akan kita bahas nanti ada 4. Yang pertama yaitu nanti tentang irisan. Kemarin kita sudah bahas sedikit atau kita singgung pada video sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah gabungan. Yang ketiga nanti adalah selisih. Jadi selisih dua himpunan nanti hasilnya seperti apa. Kemudian yang keempat nanti adalah komplement, kadang dituliskan dalam bentuk complement. Yang pertama yaitu tentang irisan himpunan. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya menjadi anggota himpunan A dan sekaligus menjadi anggota himpunan B. Jika kita persingkat, sebenarnya adalah irisan himpunan A dan B adalah anggota-anggotanya ada di A juga ada di B. Jadi ada di dua himpunan tersebut, ada di A juga ada di B. Kemudian dinotasikan seperti ini. A irisan B itu lambang dari irisan seperti huruf N ya. Kemudian X anggota A seperti E itu adalah anggota A dan X anggota B. Jadi anggota irisan A dan B adalah X anggota A juga X anggota B. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya sebagai berikut. Misalnya semestanya adalah 1, 2 sampai 8. A nya sama dengan 1, 3, 5, 7, 8. Ini harus dengan teliti. Kemudian B 2, 3, 4, 5, 6. Yang ditanyakan adalah A irisan B sama dengan berapa? Kita lihat yang ditanyakan A irisan B, berarti kita lihat himpunan A dan B. Ada angka 3 di A, ternyata juga ada di himpunan B. Kemudian apalagi? Bilangan 5. Kemudian di himpunan B juga ada bilangan 5. Jadi ini sebagai irisannya. Jadi untuk A irisan B sama dengan 3,5. Ini adalah irisan himpunan A dan B. Kemudian jika dituliskan pada diagram Venn seperti apa? Yuk kita buat diagram Venn-nya. Karena ada dua himpunan A dan B, dan ada irisan, maka gambarnya nanti akan seperti ini. Ada yang beririsan A dan B. Irisannya di tengahnya anggotanya apa saja tadi? 3 dan 5. Kemudian A, nah ini saya beri arsiran, itu yang menunjukkan sebagai daerah atau wilayah untuk irisan A dan B. Jika ditanyakan misalnya untuk digambarkan dalam bentuk arsiran. Kemudian untuk anggota A, 3-nya sudah disebutkan, berarti tinggal 1, 7, dan 8. Sedangkan anggota B yang belum disebutkan adalah 2, 4, dan 6. Sampai di sini dapat dipahami ya untuk irisan himpunan. Kita lanjutkan untuk gabungan himpunan seperti apa.
Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya menjadi anggota A saja atau B saja atau anggota persekutuan A dan B. Jika kita notasikan dalam notasi pembentuk himpunan, A gabungan B, lambangnya gabungan. Seperti ini. Untuk mengingatnya berarti gabungan ada huruf U-nya. Oh, berarti lambangnya seperti huruf U. X anggota A atau X anggota B, dibaca seperti ini. Contohnya saya buat sama dengan yang tadi, hampir mirip lah. A 13578, sedangkan B 23456. Ditanyakan A gabungan B. Kemudian anggotanya apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kita lihat ternyata angka 3 dan angka 5 ada di A dan di B, tapi semuanya dituliskan cukup satu kali saja. Jadi disebut, intinya gabungan himpunan adalah disebutkan semuanya. Bagaimana kalau misalnya digambarkan pada diagram Venn? Nah, ini tadi ada 3 dan 5. A dan B ya, gambarnya seperti ini tadi. Berarti kita tuliskan anggotanya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menentukan arsirannya, berarti karena gabungan adalah seluruhnya. Nah, ini kita tampilkan dalam bentuk arsiran yang merupakan gabungan, berarti ada di seluruhnya seperti itu. Jadi ingat, kalau disuruh menuliskan anggotanya, jika ada anggota yang berulang atau beririsan, cukup disebutkan satu kali. Seperti tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Itu gabungan. Atau misalnya teman si A, Andi, memiliki buah jambu dan dondong, sedangkan si Budi ada durian dan mangga. Maka tinggal menggabungkan saja, berarti tinggal menyebutkan semuanya. Nah, membayangkannya lebih mudah seperti itu. Yang ketiga, selisih dua himpunan. Pengertiannya adalah selisih antara dua himpunan A dan B adalah himpunan semua anggota himpunan A, tetapi tidak menjadi anggota himpunan B. Jadi nanti yang jika ditanyakan selisihnya antara A dan B merupakan anggota himpunan A, tapi tidak ada di anggota himpunan B. Jika dinotasikan, selisihnya seperti ini. Jadi X anggota A dan X bukan anggota B. Contohnya A-nya 13578, B-nya 23456. Selisihnya A dan B sama dengan. Jadi ingat, anggotanya A tapi setelah dikurangi B. Bagaimana? Jadi kalau ada anggota yang sama, jangan sampai disebutkan ya. Nah, yang anggotanya sama tidak boleh himpunan A tapi tidak boleh ada di B. Berarti yang tidak ada harus apa? Dihilangkan adalah angka 3 dan 5. Tapi anggota A apa saja berarti? Jadi 1, 7, dan 8. Nah, ini untuk mempermudah saja contoh-contoh sederhananya. Jika ditampilkan dalam bentuk diagram Venn, bagaimana? Nah, seperti ini. Diagram Venn-nya sama dengan yang tadi ya. Cuma daerah yang diarsir karena anggotanya 178, selisihnya berarti, nah ini cukup di sini saja. Jadi 178 tidak boleh ada anggota yang ada di B, yaitu 3 dan 5. Jadi arsirannya seperti itu. Itu untuk selisih dua himpunan. Yang keempat adalah komplement suatu himpunan. Jika
ditentukan himpunan semesta atau S, maka yang dimaksud dengan komplement dari himpunan A adalah himpunan semua anggota S tetapi tidak menjadi anggota A. Jelas sekali ya. Jadi himpunan S tapi yang malah selain A, komplementnya, kebalikannya dari anggota A itu tapi ada di S. Nah, komplement seringkali dilambangkan dengan pangkat C. Ini kebetulan himpunan A. Kalau himpunan B maka B pangkat C gitu ya. Atau kadang-kadang ada tanda petik di atasnya, itu merupakan suatu tanda komplement suatu himpunan. Jadi anggotanya adalah X anggota S dan X bukan anggota A. Contohnya, misalnya S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan A 1, 3, 5. Yang ditanyakan adalah A komplement atau diberi tanda seperti ini. Maka selain dari 1, 3, dan 5 tetapi ada di S, kita sebutkan apa saja anggotanya. Jadi selain A malah. Jadi A komplement itu malah selain A tapi ada di S, berarti 2, 4, 6, 7, dan 8. Ini sebagai A komplement. Jika digambarkan pada diagram Venn bagaimana? Nah, sama saja. Kita tuliskan himpunan A-nya 1, 3, 5, terus selainnya berarti ada di luarnya 2, 4, 6, 7, 8. Kemudian jika diminta arsiran, nah, yang kita arsir yang di luar itu malah sebagai jawaban dari A komplement. Baik, itu untuk materi tentang komplement suatu himpunan. Untuk kesempatan berikutnya adalah berupa latihan. Diketahui S-nya bilangan cacah kurang dari 8. Ini memang agak berbeda dari contoh tadi, tapi tugas Anda adalah menyebutkan anggota-anggotanya saja. Dulu AS-nya berapa, kemudian A-nya bilangan ganjil kurang dari 6, sebutkan dulu anggotanya. Kemudian 3 bilangan prima pertama. Ingat, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa membagi dirinya sendiri. Dimulai dari angka apa? Angka berapa? Angka 2. Buatlah diagram Venn dan tentukan anggota dari A irisan B, A gabungan B, selisih A dan B, terus A komplement dan B komplement. Setelah Anda tuliskan anggota-anggotanya, langkah berikutnya adalah menentukan anggota-anggota dari yang ditanyakan, baru digambarkan. Jelas ya di sini? Semoga bisa diikuti. Jika kurang jelas, diulangi kembali penjelasan dari awal tadi. Terima kasih atas perhatiannya dan kita lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.